Oke. Mercy sekarang kan sedang dilanda fitnah oleh Israel dengan mengatakan bahwa Mercy bekerjasama dengan Hamas. Tanggapan Ibu dari pihak Mercy seperti apa? Ya, memang beberapa hari terakhir ini di media sosial gitu ya, banyak yang bilang kalau rumah sakit ini bekas Hamas, nyimpen ini, nyimpen itu gitu ya. Nah, ini kemarin kita langsung menggelar konferensi pers dan kita langsung berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri bahwa apa yang dituduhkan itu semua tidak benar, yaitu pembohongan dan bahwa itu kita sebut sebagai prakondisi Israel untuk mencari pembenaran, untuk mencari alasan menyerang rumah sakit Indonesia, yang padahal secara hukum internasional rumah sakit adalah area yang dilindungi ya oleh hukum internasional. Jadi kami alhamdulillah ini mendapat dukungan dari pemerintah, dari Kementerian Luar Negeri, dan bahwa ayo kami juga mengajak semua masyarakat mohon doanya terus supaya rumah sakit Indonesia ini dijaga, dilindungi, dan masih ada juga 3 relawan Mercy di sana yang terus menyalurkan membersamai rakyat Gaza dalam perjuangan yang berat ini gitu ya, dan mencoba menyalurkan bantuan apapun yang mereka bisa lakukan. Semoga ya kita terus mencoba membantah isu-isu yang beredar ini, jangan sampai rumah sakit Indonesia ini aset bangsa Indonesia yang terus sudah selama 14 tahun ini kita jaga ya. Semoga tetap rakyat Indonesia dilindungi dan bisa memberikan pelayanan manfaat jangka panjang buat saudara-saudara kita di sana. Ya. Ngomong-ngomong, rumah sakit Indonesia yang ada di Palestina udah berapa tahun? Ya, kalau dibangun itu sejak tahun 2011. Lalu mulai beroperasi sejak akhir 2015. Lalu kita melakukan pembangunan tambahan 2 lantai itu selesai pada tahun 2020 kemarin. Lalu jadi udah selama 7 tahun ya sejak diresmikan, 7 tahun udah beroperasional, yang mudah-mudahan ini menjadi amal jariah yang terus mengalir, baik bagi relawan yang mengerjakan pembangunannya dan juga bagi donatur ya yang sudah menyisihkan hartanya, rezekinya. Dan ini memang betul-betul dana pembangunan rumah sakit memang dari rakyat Indonesia dan dari rakyat menengah Indonesia. Ke bawah bumi ya, menengah ke bawah, dari Sabang sampai Merauke, dari yang hanya 5.000, 20.000, kita ada campaign 50.000, tapi dengan izin Allah bisa terbangun sampai seperti sekarang ini ya, ada 4 lantai. Dan ya subhanallah, kita lihat di media-media juga dan dokumentasi dari relawan Mercy yang masih berada di Gaza, bagaimana rumah sakit Indonesia menjadi tumpuan utama masyarakat Gaza, khususnya yang ada di Gaza Utara. Jadi kalau di jalur Gaza itu rumah sakit Indonesia rumah sakit terbesar kedua. Yang pertama ada Al-Shifa di Gaza City. Kalau di Gaza Utara itu rumah sakit Indonesia yang terbesar. Jadi memang betul-betul menjadi betul-betul jadi harapan tumpuan dan pusat masyarakat Gaza Utara untuk mendapatkan pengobatan, pelayanan, dan bahkan sekarang ketika agresi yang terakhir ini tuh bukan hanya menjadi tempat orang luka-luka ataupun jenazah selesai, tapi jadi tempat pengungsi, karena memang sudah tidak ada lagi yang aman ya, listrik juga sudah padam gitu. Kalau di rumah-rumah warga, di rumah sakit ya masih nyala walaupun sangat-sangat terbatas untuk listriknya, tapi alhamdulillah sampai tadi malam kita dapat kabar dari teman-teman ya masih beroperasional rumah sakit Indonesia dengan segala keterbatasannya. Ya itu kita harapkan lagi doa dari masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan doa-doa yang ikhlas, rezeki-rezeki yang ikhlas ini menjadi kekuatan gitu buat
saudara-saudara Dari kita kita di juga Palestina itu di ya. Palestina. Nah, kalau kita lihat kondisi sekarang itu kan semakin memanas ya. Bagaimana dengan pihak Mercy mengirim bantuan? Apa ada kendala atau gimana nih? Atau Iya. lancar saja? Tentu ini kan jalur Gaza memang pertama wilayah terblokade ya, Iya. ini terblokade semuanya, darat, laut, udara. Namun alhamdulillah memang masih ada 3 relawan Mercy warga negara Indonesia yang ada di sana, sekarang melindungi di Rumah Sakit Indonesia. Jadi mereka inilah yang bertiga inilah, Reza, Fikri, Farid, mereka lah yang kalau misalkan serangan agak reda, mereka bergerilya lah mencari ke supplier obat-obatan atau supplier alat kesehatan atau supplier makanan yang biasa menjadi rekanan kita di Gaza. Nah, itu mereka mencarinya di Gaza itu iya, keluar? saat ini masih mencari karena nggak bisa keluar, karena tidak bisa keluar. Nah, selain ikhtiar itu yang secara bertahap sejak 19 Oktober, ya, teman-teman yang di Gaza menyalurkan bantuan yang memang dengan seadanya stok yang ada di dalam Gaza, baik makanan maupun obat-obatan maupun alat kesehatan tadi, sesuai dengan permintaan atau kebutuhan yang diajukan oleh Direktur Rumah Sakit Indonesia. Kami dari Jakarta pun tengah mengupayakan untuk mengirim tim tambahan, sehingga nanti kita targetnya ke Mesir, karena itu negara yang berbatasan langsung. Nah, kita akan membeli bantuan lain-lainnya itu di Mesir, karena itu nanti tinggal jalur darat ke melalui darat ya ke Gaza, yang tentunya memang izinnya juga tidak mudah, Tidak ketat ya. izinnya juga ketat, tapi ya kita hanya bisa meyakinkan diri lah. Waktu awal rumah sakit ini juga dicetuskan gitu ya oleh almarhum Allah yarham Dr. Yasser Rizal, kita juga nggak pernah kebayang, dok, apa bisa membangun rumah sakit di wilayah yang terblokade. Kalau wilayah lainnya mungkin masih memungkinkan, tapi dengan azam beliau yang begitu kuat, itu menjadi semangat juga buat kita gitu. Udah Bismillah, modalnya Bismillah gitu. Alhamdulillah. Ya di tengah kesulitan izin dan lain-lain, dan bagaimana relawan yang melakukan pembangunan harus meninggalkan keluarga, pekerjaan, hidup di daerah blokade bersama dengan rakyat Gaza itu bertahun-tahun ya, sehingga rumah sakit ini jadi itu ya tentunya karena pertolongan Allah semata, dan akhirnya terwujud gitu ya, dan tentunya dari donasi masyarakat Indonesia. Terus kita sebenarnya Umi sebelum ada agresi ini juga, Mercy itu ada rencana untuk pembangunan tahap ketiga yang memang sudah kita diskusikan dengan Kementerian Kesehatan di sana. Jadi mereka perlu untuk poli rawat jalan, poli spesialis. Nah, itu kita udah gambar desain segala macam, tim kita udah komunikasi ya by online dengan tim Kementerian Kesehatan. Nah, kami lagi mengajukan izin gitu ke sana untuk tim pembangunan, dan ada tim dokternya juga untuk merancang ini rumah sakit polikliniknya lagi. Tanah wakaf untuk bangunan poliklinik ini pun sudah diberikan oleh pemerintah Palestina yang ada di Gaza, letaknya di seberang bangunan utama saat ini. Tapi tiba-tiba qadarullah ada serangan, ada agresi seperti ini, dan mungkin rencana kita jadi kita geser ke bantuan-bantuan yang bersifat emergensi terlebih dahulu ya, makanan, air bersih. Itu sebenarnya mereka udah teriak-teriak banget ya, tapi memang ya situasi perizinan gitu ya, mudah-mudahan dengan tekanan dunia internasional gitu ya, tekanan dari pemerintah Indonesia, dari rakyat Indonesia, itu bisa lebih memudahkan proses ini. Insya Allah ya, luar biasa. Semoga Allah meridhoi semua perjuangan kita
Mercy juga ya seluruh rakyat Indonesia yang berdonasi ya, jangan berhenti untuk berdonasi, jangan hanya menunggu saat perang saja, tetapi pasca perang pun kita harus tetap berdonasi karena memang rakyat Palestina membutuhkan, sangat membutuhkan bantuan dari kita rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kami dari Paguyuban Muslimah Nusa Tenggara Barat menyerahkan donasi sebesar 100 juta rupiah melalui Mercy Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami dari Mercy Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan dan donasi yang dititipkan kepada Mercy untuk saudara-saudara kita yang berada di jalur Gaza Palestina. Semoga kami bisa menyalurkan amanah ini dengan baik, dan semoga kebaikan ibu-ibu di Paguyuban Muslimah Nusa Tenggara Barat mendapat balasan yang berkali lipat lebih baik, dan donasi ini bisa membantu perjuangan saudara-saudara kita di jalur Gaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.